Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatur Rahman SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Perkenalkan, nama saya Lukhika dengan NIM 112310809 dari kelas MA23C2 PDK. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Proyek Telaah Kritis dan Membangun Framework Solusi dalam mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Skenario masalah yang saya bahas adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan multinasional menghadapi tantangan besar dalam mengelola variabilitas di lingkungan supply chain 4.0 yang serba digital. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi seperti Internet of Things, AI, Big Data Analytics memberikan banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Namun di sisi lain, digitalisasi juga menimbulkan kompleksitas baru seperti permintaan pasar yang tidak stabil, gangguan rantai pasok global, serta ketergantungan tinggi terhadap sistem digital. Karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan strategi operasi dan sistem manajemen rantai pasokannya agar lebih adaptif, tangguh, dan inovatif. Pertanyaan pertama adalah bagaimana strategi operasi harus berubah untuk menghadapi variabilitas supply chain 4.0 dan identifikasi trade-off yang muncul. Dari hasil sintesis 4 jurnal ilmiah dapat disimpulkan bahwa strategi operasi di era supply chain 4.0 harus berubah dari pendekatan tradisional menuju sistem berbasis digital dan data. Teknologi seperti digital twin dan additive manufacturing memungkinkan perusahaan melakukan simulasi proses produksi secara real time, sehingga keputusan operasional bisa diambil lebih cepat dan akurat. Selain itu, perusahaan perlu mengembangkan budaya kerja yang agile, memperkuat kolaborasi antar fungsi, mengintegrasikan sistem informasi secara menyeluruh agar mampu menghadapi perubahan pasar yang begitu cepat. Namun tentu ada trade-off yang muncul dalam penerapan hal-hal tersebut. Peningkatan fleksibilitas dan ketahanan melalui digitalisasi seringkali menuntut investasi besar untuk infrastruktur dan pelatihan SDM-nya. Perusahaan juga harus menyeimbangkan antara efisiensi biaya jangka pendek dengan kemampuan adaptasi jangka panjang. Selain itu, otomatisasi juga meningkatkan efisiensi yang tinggi. Namun di sisi lain juga menimbulkan resiko baru seperti ketergantungan pada teknologi dan ancaman keamanan data. Oleh karena itu, strategi operasi yang efektif harus mampu mengelola trade-off ini secara seimbang agar tetap efisien. Lalu pertanyaan kedua yaitu model forecasting apa yang paling efektif dalam memprediksi demand yang sangat volatil dan bagaimana akurasi diukur dan dilihat dalam konteks ini. Hasil kajian dari 4 jurnal menunjukkan bahwa model forecasting berbasis machine learning dan big data analytics merupakan yang paling efektif dalam menghadapi permintaan yang sangat fluktuatif seperti long short term memory, neural networks, dan random forest. Hal ini mampu menangkap pola nonlinear kompleks dalam data permintaan. Berbeda dengan model tradisional seperti ARIMA, model berbasis AI dapat mempengaruhi parameter secara otomatis sesuai dengan data terbaru. Selain itu, joint forecasting yaitu kolaborasi antara analisis algoritma dan pertimbangan manusia juga terbukti meningkatkan keandalan hasil peramalan. Pengukuran akurasi model ini dilakukan dengan indikator seperti root mean square error, mean absolute percentage error, dan koefisien determinasi. Ketiga indikator ini membantu perusahaan memastikan bahwa hasil prediksi sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Beberapa penelitian juga menyoroti pendekatan hybrid forecasting, yaitu penggabungan 2 atau lebih model untuk meningkatkan stabilitas dan keakuratan hasil prediksi, terutama di sektor yang volatilitasnya tuh tinggi. Pertanyaan yang ketiga
yaitu jenis control chart apa yang paling tepat untuk mendeteksi pergeseran proses yang sangat kecil namun cepat, dan bagaimana penerapannya secara digital. Dari hasil sintesis, jenis control chart yang paling sesuai digunakan di era digital adalah smart atau adaptive control chart yang berbasis teknologi Internet of Things dan machine learning. Konsep ini dikenal juga dengan istilah Smart Statistical Process Control atau SSPC. Melalui sensor ini, sistem mampu memantau data produksi secara real time, mendeteksi perubahan kecil dalam proses, menyesuaikan batas kendali secara otomatis. Integrasi big data analitik juga membantu menganalisis pola historis dan memberikan peringatan dini sebelum terjadi cacat produksi. Dengan demikian, penerapan Smart SPC tidak hanya menjaga kualitas produk secara konsisten, tapi juga memperkuat daya saing perusahaan di era industri digital. Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam menghadapi tantangan supply chain 4.0 sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi terhadap teknologi dan data. Strategi operasi harus fleksibel namun efisien, dan juga forecasting harus berbasis AI dan big data untuk mengantisipasi permintaan yang cepat berubah, dan sistem kontrol kualitas harus bertransformasi menjadi digital agar mampu merespon dalam perubahan proses secara real time. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan tidak hanya bisa bertahan namun juga tumbuh dan unggul dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan serba digital. Baik, itu dia presentasi saya untuk memenuhi tugas dari manajemen operasional lanjutan. Terima kasih untuk perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.